Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Camboti Fadila dengan NP Mahir 039. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPT 1770 kasus SPT Ibu Yulianti. Selanjutnya adalah pendahuluan. Formulir 1770 merupakan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Formulir ini ditujukan bagi individu seperti pedagang, pengusaha, konsultan, dokter, desainer, atau profesi lainnya yang tidak hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. Melalui 1770, wajib pajak melaporkan seluruh penghasilan, biaya, serta perhitungan pajak terutang dalam 1 tahun pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan pengisian SPT 1770 adalah melaporkan seluruh penghasilan secara lengkap dan benar, menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, menentukan status pajak akhir tahun, kurang atau lebih bayar, menentukan kewajiban perpajakan sesuai peraturan, dan mendukung transparansi dan akuntabilitas pajak. Selanjutnya adalah identifikasi kasus Ibu Yulian pada tahun pajak 2023 dengan status PTKP TK3 dengan tanggungan 3 orang yaitu ayah, ibu, dan adik. Selanjutnya langkah-langkah pengisian SPT. Pada lampiran keempat, pada harta terdapat membeli rumah pada tahun 2005 sebesar 600 juta, tanah kosong sebesar 270 juta, mobil Honda CR-V sebesar 300 juta, mobil Avanza Veloz sebesar 210 juta, dan emas sebesar 140 juta, tabungan di Bank MND sebesar 300 juta, dengan total harta seluruhnya 1.950 juta. Dan pada bagian B kewajiban, terdapat pinjaman pada Bank RTS sebesar 150 juta, dan pinjaman pada Pak Andre sebesar 50 juta, dengan total kewajiban seluruhnya sebesar 200 juta. Selanjutnya pada lampiran ketiga, pada bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final dengan bunga deposit sebesar 60 juta dan pengalihan atas tanah atau bangunan sebesar 20 juta dengan dividen sebesar 850 juta dan penghasilan kena PPh final sebesar Rp4.025.000 dengan total penghasilan keseluruhannya sebesar Rp905 juta. Pada lampiran kedua, mendata semua PPh yang telah dipotong oleh pihak lain. Pada kasus Yulianti, belum ada pemotongan pajak yang dilaporkan pada tahun 2024, sehingga totalnya masih 0 atau nihil. Selanjutnya, pada lampiran pertama, melaporkan seluruh jenis penghasilan yang diterima wajib pajak Yulianti selama sumber tahun 2024 dari berbagai sumber dengan pendapatan biaya lainnya sebesar Rp42 juta. Pada lampiran selanjutnya adalah induk formulir 1770. Yulianti seorang PNS dengan total penghasilan bersih sebesar Rp109.500.000 dan masih memiliki pajak kurang bayar sebesar Rp405 yang harus dilunasi sebelum pelaporan SPT tahunan. Kesimpulannya adalah formulir SPT 1770 digunakan untuk wajib pajak dengan penghasilan campuran, seperti dari usaha, pekerjaan, dan penghasilan final. Kasus Yulianti menunjukkan pentingnya menggabungkan semua sumber penghasilan, menghitung pajak yang sudah dipotong, serta melaporkan harta dan kewajiban akhir tahun secara lengkap. Hasil akhirnya, Yulianti harus membayar PPh pasal 29 sebesar Rp405.000. Selanjutnya daftar pustaka Direktur Jenderal Pajak tahun 2023, buku panduan pengisian SPT tahunan orang pribadi formulir 1770, 1770S dan 1770SS. Jakarta, Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Lembaran Negara Republik Indonesia. Dan Waluyo 2022, Perpajakan Indonesia edisi ke-13, Jakarta, Salemba 4. Baiklah, penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.